Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rimrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 5 Juli tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera, penuh sukacita dan dilimpahi berkat-berkat dari Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh menikmati anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dalam pergumulan, dalam kehidupan, kami terus melihat bahwa tangan kasih Tuhan terus hadir, menyertai dan memberikan pertolongan bagi kami. Terkhusus sepanjang hari ini dalam hidup kami, dalam kami bekerja, melakukan aktivitas kami boleh terus melihat tangan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami rindu untuk kembali disapa akan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus hadir bersama kami, memberikan kami pengertian dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa melalui firman-Mu kami diteguhkan, dikuatkan untuk boleh menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari kitab Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman ini dalam satu tema, kabar baik melampaui kabar buruk. Kabar baik melampaui kabar buruk. Saudara-saudara, kita sungguh yakin dan percaya bahwa hidup kita ini tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Sesukses, sepintar, seterkenal, sesehat apapun kita tidak luput dari masalah. Sebanyak apapun relasi, harta benda yang kita miliki tidak membuat kita kebal terhadap masalah. Ya, sekalipun selalu ada kabar buruk, tetapi kabar baik yang melampaui kabar buruk pasti kita alami. Nah, kabar baiknya seperti yang dikatakan dalam ayat di atas yang telah kita baca tadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Domba-domba satu saat harus menyusuri lembah-lembah gelap dan berbahaya, namun mereka tidak menjelajahinya sendirian. Selalu ada sang gembala yang menyertai. Gembala mampu menjamin domba-dombanya sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Gada dan tongkat di tangan sang gembala menjaga dari serangan-serangan binatang buas dan mengarahkan domba-domba untuk tidak tersesat. Bukan lingkungan atau situasi yang membuat mereka tenang, tetapi penyertaan sang gembala. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, mereka tidak akan takut. Nah, saudara-saudara,
dalam situasi kehidupan kita, kita tidak bisa menjamin ketenangan kita. Sekalipun sedang berjalan di jalan yang rata dan lancar, sangat mungkin kita bisa dibelenggu oleh ketakutan-ketakutan, apalagi ketika berada di jalan gelap dan menyeramkan. Ketenangan kita adalah ketika Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu, Dia yang memastikan kita sampai tujuan akhir dengan selamat. Tuhan Yesus pernah menempuh jalan yang sangat gelap dan kelam. Dia seorang diri menanggung hukuman dosa paling mengerikan. Dan Tuhan Yesus menempuh jalan itu untuk memastikan jalan yang akan kita tempuh. Dia tidak meninggalkan kita saat berjalan dalam kegelapan, supaya kita bisa hidup bersamanya di dalam terang. Kalau kita memahami bagaimana penyertaan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, pasti kita juga percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita di setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan inilah kabar baik dari penderitaan, bahwa kita tidak pernah sendirian. Sekalipun kabar buruk mengatakan permasalahan pasti ada, tetapi ada kabar baik yang melampauinya, yaitu bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur firman Tuhan malam ini kembali mengingatkan kami, menguatkan iman kami, bahwa dalam kehidupan ini kami tidak luput dari namanya masalah. Tetapi di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi dalam dunia, kami punya ketenangan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan akan menolong kami. Dia akan memastikan kami untuk sampai ke tempat tujuan dengan penuh selamat. Oleh karena itu, kami tidak akan takut. Kami tidak akan khawatir, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut, karena tangan Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Itulah satu keyakinan iman yang kami harus yakini, bahwa dalam kehidupan ini ada tangan Tuhan. Dialah yang akan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk senantiasa boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, menjalani hari-hari hidup kami ke depan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan permasalahan, penuh dengan pergumulan. Jika kami berjalan bersama Tuhan, apakah yang kami takutkan? Kami berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan mereka melalui setiap upaya-upaya pengobatan, perawatan yang mereka terima melalui dokter, suster, makanan, minuman. Kiranya itu menjadi sarana di tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan terus memelihara kehidupan mereka. Tuhan terus menyatakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka.
sehingga mereka boleh terus merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa hadir dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berkati. Kiranya mereka boleh mengangkat tugas tanggung jawab ini dengan baik, dengan penuh rasa takut akan Tuhan, dan kiranya kami boleh mengalami dan merasakan bahwa melalui pemerintah kami, tangan Tuhan terus bekerja untuk memberikan kami kedamaian, kesejahteraan, keadilan, rasa aman, tentram. Semuanya itu kami rasakan melalui pemerintah kami. Kami berdoa pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan berkati kami, jauhkan kami daripada segala yang jahat, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyenyak. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan kembali, diberikan tubuh yang sehat untuk melanjutkan segala pekerjaan kami, aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.